melakukan hal-hal yang tidak dimuliakan nama Tuhan, sabar dan lakukan saja firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini satu tema yang luar biasa ketika berikan kesempatan bagi saya Pak Petrus nanti minggu depan firman Tuhan ya. Saya langsung tanya temanya apa ya? Saya harus tahu temanya supaya kenapa? Nanti saya menyampaikan firman Tuhan, ternyata saya tidak melakukannya, hanya bisa melip saja, tetapi dalam kehidupan sehari saya tidak lakukan firman itu. Nah, ketika disampaikan firman Tuhan bahwa temanya adalah dari Kolose 2 ayat 20 sampai 23, Yesus mengangkat kita dari hidup lama ke hidup yang baru. Luar biasa. Saya bilang terima kasih Tuhan untuk firman ayat ini, tema ini ya, karena memang tema ini ya kita sudah lakukan setiap hari. Kita ini memang Tuhan ciptakan supaya apa? Mengalami pembaharuan setiap hari. Jangan buat dengan hidup begini-begini saja, tapi harus ada peningkatan, pembaharuan, diperbaharui. Amin. Amin. Ya, makanya begitu disampaikan tema kepada saya, Yesus mengangkat kita dari hidup lama ke hidup yang baru. Wah, saya bersyukur, terima kasih Tuhan untuk tema ini. Dan saya terus belajar setiap hari. Kenapa? Supaya tetap hidup yang baru. Bagaimana hidup yang lama atau hidup yang baru? Tentunya hidup yang baru. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya membaca dari pasal 2 ini dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20, ke-30, 23 ini. Ini adalah aturan-aturan, perintah-perintah, teguran-teguran yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada siapa? Kepada jemaat di Kolose. Kenapa? Saat itu Paulus sudah melayani jemaat di Kolose dan Tuhan izinkan di penjara. Di dalam penjara dia mendengar bahwa ternyata jemaat di Kolose itu ada pengajar-pengajar palsu yang muncul. Mengajar tentang apa? Mengajar tentang aturan-aturan, segala perintah-perintah, segala hal-hal yang sebenarnya tidak dari Tuhan. Padahal Paulus sudah mengajar mereka hiduplah sesuai firman Tuhan. Tapi ketika dalam penjara ada pengajar-pengajar palsu yang muncul, dan itu sangat berbahaya. Kita sudah tahu firman Tuhan, tapi ada ajaran-ajaran lain itu kan berbahaya, membuat orang beralih dari keutamaan Kristus. Kristus kan yang terutama dalam hidup ini. Memiliki Kristus memiliki segalanya. Amin. Memiliki Kristus kita memiliki segalanya. Jangan merasa minoritas, tidak punya apa-apa. Jangan. Kita memiliki Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang Rasul Paulus tekankan pada jemaat Kolose dan juga pada kita. Kalau kita sudah memberi diri hidup dalam Kristus, jangan lagi hidup dalam hal-hal yang lama. Nah, tema itulah yang saya bahas pada saat ini. Yesus mengangkat kita dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sedikit saya menjelaskan tentang latar belakang surat kepada jemaat Kolose ini ya, bahwa ketika Paulus mendengar ajaran-ajaran yang baru yang muncul kepada jemaat-jemaat Kolose yang telah dia bina, dia telah sampaikan firman Tuhan, dan begitu ada pengajar-pengajar palsu membahayakan, makanya Paulus segera menulis surat ini kepada jemaat Kolose. Ya, dikatakan di sini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ya, jadi ajaran-ajaran itu, aturan-aturan itu, hal-hal yang palsu itu yang disampaikan kepada jemaat-jemaat di Kolose itu sangat menggoda mereka supaya mereka berbalik dari Kristus, dan itu kan membahayakan. Paulus tidak mau, dan tentunya Tuhan juga tidak mau. Sudah mendengar firman Tuhan, sudah hidup dalam Tuhan, menerima Kristus, percaya hanya Yesus satu-satunya Tuhan, tapi ada ajaran-ajaran baru. Itu kan membahayakan. Dan kita bukan cuma di zaman sekarang, dari zaman dulu sudah ada ini. Jadi firman Tuhan ini berlaku buat Kolose, buat jemaat Kolose, dan juga buat kita semua. Amin. Buat saya pribadi dalam melayani, dalam bertugas, beraktivitas, bekerja, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan. Kan banyak kita dapat. Ya, contohnya waktu saya pulang kampung kemarin,
Saya pikir orang tadi pas sudah tidak seperti itu, ternyata masih ada. Ya, ketika saya pulang kampung, sudah balik ke sini, Petrus, sudah pergi pamit belum di kuburan? Pamit. Disuruh pamit di kuburan. Kalau saya sudah meninggal ya. Bagi saya asing, tidak masuk akal. Mungkin dulu kita sebelum kenal Yesus begitu ya. Tapi sejak kita mengenal Yesus dari masa pribadi, jangan lagi. Itu yang contoh fakta yang kita lihat setiap hari. Saya tidak pergi buat apa saya pamit. Tapi saya pergi untuk melihat, oh ini mama saya mengenal kebaikan, bukan untuk pamit. Ya, mama saya mau pulang ke Jakarta. Lalu kalau tiba-tiba ada saudara pulang, apa kata kata saya? Jadi yang aneh-aneh saja itu tidak benar ya. Ada lewat kuburan, klakson, buat apa di klakson? Ya itu ajaran-ajaran tidak benar. Makanya Paulus mengenal hal itu. Ajaran-ajaran kelihatannya seperti beribadah dan berbenah itu ya, salah. Yesus tidak mau melakukan itu karena saya tahu firman ya. Karena saya tahu orang saya sudah di surga yang dalam berjumpa jasadnya. Ya. Jadi tidak perlu saya pamit, saya pergi membersihkan dengan kebaikan yang zaman dulu itu yang saya lakukan. Bukan untuk pamit. Nanti saya mau pulang jaga saya mama buat apa? Jaga saya Yesus ya. Jadi itu contoh-contoh praktis. Dan kan itu kan masih kita lakukan kadang-kadang kan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tahu, tegur orang-orang yang masih hidup dalam begitu atau jangan mungkin kita juga begitu, jangan lakukan melukai Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang beri sembah dan dia bukan ajaran-ajaran itu. Itu contoh-contoh praktis. Ada lagi contohnya di kampung. Kalau kakak belum nikah, kamu jangan dulu. Nah bagaimana kalau kakak saya belum punya pacar dari dulu, dan yang lain sudah punya pacar dan nikah? Itu kan ajaran salah, ya. Contoh-contoh praktis tapi itu kan fakta kenyataan. Jadi banyak contoh dan mungkin itu juga yang dialami oleh jemaat-jemaat di Kolose, ya. Jadi banyak